Terima kasih sekali lagi Pak Riki mau bersama-sama dengan kami memberikan pengajaran dengan tema berapakah hargaku? Ya. Silakan Pak Riki. Selamat malam buat ibu-ibu dan Halo, bapak semua. Ya, shalom, salam kerahiman. halo. Malam Pak Riki, salam Yo, kerahiman juga. nah, Wajahnya cerah banget. oke, Iya, ibu-ibu, kinclong. bapak-bapak, hari ini tema kita adalah berapa hargaku. Saya akan mengambil dua bacaan dari dua perikop yang ada di kitab Lukas. Ya, oke, saya akan mulai. Perikop pertama, bacaan pertama yang mau saya bacakan adalah dari Lukas 5 ayat 12 dan 13. Judulnya sih Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sekali lagi Lukas 5 ayat 12 dan 13. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Teman-teman, mari kita lihat terlebih dahulu seperti apa orang berpenyakit kusta. Orang berpenyakit kusta pada zaman Yesus adalah seperti orang yang berpenyakit HIV pada saat ini. Ya. Jadi tidak ada obat. Kalau dia terjadi mujizat dia sembuh, atau antibodinya kuat sehingga dia sembuh, tapi mungkin tangannya puntung dulu segala macam, ya. Tapi kalau dia nggak sembuh, dia akan meninggal di dalam kustanya. Menurut kitab Imamat, ya, orang berpenyakit kusta itu pertama-tama dilihat dari penyakitnya. Kalau di badannya ada bengkak, ada bintil-bintil, ada merah-merah, ada daging tubuh, orang ini harus dibawa ke anak-anak Harun. Karena anak-anak Harun, saudaranya si Musa, itu menjadi imam. Ya, jadi orang berpenyakit kusta ini harus dibawa kepada imam. Imam lihat dulu nih, dilihat, diperhatikan, oh ini ya. Terus orang ini akan dikurung selama 1 minggu. Dikurung 1 minggu. Setelah 1 minggu, orang ini dilihat kembali, dilihat penyakitnya makin melebar kah? Apakah bulu tangannya yang tadinya hitam sekarang kena penyakit kusta itu kayak panu, ya, kayak panu. Terus bulu di tangan ini juga menjadi putih karena panu kan putih, sehingga dia menjadi putih. Nah, kalau dia penyakit kusta, imam akan mengatakan dia najis. Begitu orang ini dikatakan najis, habislah hidupnya. Entah dia bangsawan, ya, entah dia orang kaya, ya, atau orang biasa, begitu dia najis, dia terbuang. Dia harus diasingkan, dia harus berpakaian cabik-cabik, nggak boleh pakaian biasa, ya. Rambutnya nggak boleh ditutup, nggak boleh apa, kalau wanita dibiarkan terurai. Dia harus menutup mukanya dengan kain. Dan kalau dia berjalan, dia akan berteriak, najis, najis, najis. Bayangkan itu, teman-teman. Orang ini harkat dan martabatnya nol. Betul. Sudah dianggap bukan manusia lagi. Dan bagi orang Israel, tidak boleh dekat-dekat dengan orang berpenyakit kusta. Tahukah Anda, semua
ini misalnya ya, orang ini ditentukan dia berpenyakit kusta, dia najis. Semua hartanya, semua bajunya itu harus dibakar. Jadi, kalau orang ini berjalan dan dia bersentuhan dengan orang, ya, misalnya ada orang mabuk, sudah dia bilang najis-najis, itu masih nabrak juga. Semua baju orang ini harus dibakar. Dan orang ini pun harus dikurung selama seminggu. Dilihat penyakitnya pindah nggak. Jadi itu adalah sangat-sangat mengerikan. Orang ini akan terbuang. Harkat dan martabatnya paling bawah udah. Jadi lebih baik, lebih manusiawi seekor anjing yang walaupun disebut najis daripada seorang berpenyakit kusta. Kalau anjing, dia masih bisa jalan-jalan. Tapi dengan kusta, dia harus bilang, najis, 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 sambil menutup mukanya. Jadi kayak gembel itu yang menutup mukanya. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita, kita pernah melakukan sebuah dosa besar. Atau kita tertimpa sebuah penyakit. Tadi permohonannya penyakitnya macam-macam. Kena kanker lah, stroke lah, yang apalah. Ya. Sehingga orang akan merasa putus asa. Aku sudah tidak berguna. Aku hanya di tempat tidur. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Bicara pun aku sudah nggak bisa. Mulutku sudah miring, kena stroke. Atau orang ini benar-benar kena HIV. Dia merasa hidupnya sudah, aduh, udahlah aku mendingan mati aja daripada hidup. Mungkin juga di antara kita, pada saat ini, mempunyai sebuah beban hidup yang berat. Aku sudah malas aku hidup. Udah capek. Ya. Aku sudah tidak punya kenalan. Aku, mohon maaf, kita semua hampir seusia. Ya. Aku sudah berusia lanjut. Anak-anakku gak pernah datang lihat. Cucuku apalagi. Ya. Aduh, udahlah. Aku sudah tidak layak untuk hidup. Ya. Mendingan aku, ya hidupku ini sudah gak berharga lah. Mendingan aku meninggal aja lah. Oke. Itu cerita pertama. Sekarang cerita yang kedua. Dari Lukas 19. Itu tentang Zakeus. Lukas 1 sampai 6. Lukas 19 ayat 1 sampai 6. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kalau cerita yang pertama tadi adalah orang yang sudah tidak punya apa-apa.
Hartanya pun udah nggak punya deh. Jadi kan hartanya kan dibakar semua. Karena penyakit kusta. Diambil semua udah. Cerita yang kedua, ada orang kaya nih. Tapi dia pemungut cukai. Sekarang mari kita lihat seperti apa pemungut cukai itu. Seperti tadi kita melihat orang kusta, sekarang mari kita melihat seperti apa pemungut cukai itu. Ya. Seorang pemungut cukai, dia harus pintar. Karena dia pemungut cukai, berarti dia harus bisa susun laporan keuangan. Betul nggak? Dia harus pintar, pintar berhitung, ya, pintar segala macam. Dia harus pintar nomor satu. Nomor dua, dia harus mengerti minimal 3 bahasa. Makanya pintar. 1, bahasa Arami, bahasa orang Israel. 2, bahasa Romawi. Karena bos dia adalah orang Roma. Kaisar. Betul nggak? Jadi dia harus bisa berbahasa Roma. Nomor 3, dia harus bisa berbahasa Yunani. Karena bahasa Yunani adalah bahasa yang dipakai sehari-hari pada waktu itu. Jadi orang ini pasti pintar. Nomor 3, dia kaya karena dia licik. Jadi misalnya, orang ini, ya kalau pakai uang sekarang ya, orang ini akan dipungut cukainya 2 juta. Nanti dia, si Sakius, akan bilang ke orang itu, cukaimu adalah 5 juta. Yang 3 juta dikantongi sama dia. Dia pasti tidak akan berani mengurangi setoran ke Roma. Yang dia lakukan adalah memeras rakyatnya sendiri. Berikutnya, dia pasti orang terpandang karena dia kaya. Dia punya pergaulan yang luas dengan bangsawan Roma, ya, orang-orang Roma, dia pasti terpandang lah. Nomor 3, ya, nomor yang berikutnya adalah dia pasti sudah, tadi kan sudah dikatakan kan, dia pengen tahu seperti apa Yesus itu, orang apa ini. Kalau Anda teliti, dia mempunyai seorang teman yang bernama Lewi, yang akhirnya namanya menjadi Matius, yang akhirnya penulis Injil. Matius, Lewi, adalah juga pemungut cukai. Yesus datang, ikuti aku, dan si Lewi, yang akhirnya berubah menjadi Matius, pergi. Pasti cerita itu sudah sampai juga ke kuping Sakeus. Orang seperti apa Yesus? Temanku kaya raya, punya segala-galanya, mau ngikut dia, sampai gak punya segala-galanya. Seperti apa orang ini? Makanya dia punya kerinduan untuk mengetahui seperti apa Yesus. Nah, hidupnya si Sakius sendiri, apakah bahagia? Tidak. Ke bangsa Roma, dia pasti dibully. Oh, namanya penjajah kok. Dia pasti kena bully lah. Dihina-hina, ditendang, dia apa pasti. Ke bangsanya sendiri, dicap najis. Karena apa? Tukang peras. Jadi, ke kiri kena, ke kanan kena. Hidup itu, mau ke sana nggak bisa, mau ke sini juga nggak bisa. Apakah dia bahagia? Tidak. Makanya dia bingung. Temannya ini kok bisa bahagia gitu loh. Kok bisa meninggalkan semua? Kok bisa bahagia?
Zakius hidup di dalam kemewahan, tetapi penuh kesepian. Dia sepi, nggak punya teman baik. Ya. Walaupun dia sudah berkorban segala-galanya untuk mencapai sebuah kesuksesan, ketika dia mencapai kesuksesan itu, dia merasa hampa. Mari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua tahu berapa banyak orang-orang Korea, superstar, bintang film, terkenal, kaya, akhirnya bunuh diri. Ya kita pikir penuh dengan ketenaran, penuh dengan hiruk pikuk, musik, film, tarian. Tapi orang ini hidup di dalam kesepian. Kita pun seperti itu, teman-teman. Terlihat orang ini kaya banget ya, mobilnya 7. Tapi apakah kita yakin dia bahagia? Dua contoh ini, orang yang sudah tidak punya apa-apa, hopeless, harkat martabatku sudah paling bawah. Ekstrimnya adalah orang yang punya segala-galanya,